Terus kapan masuk surganya kalau begitu? Kalau kita ngadepin ibadah kita, ini kan repotnya begini Pak Bu, kalau ibadah belum tentu diterima, kalau bikin dosa udah pasti dicatat. Bener nggak? Nggak ada gitu orang nyolong ayam ngomong gini, saya mah rada kurang ikhlas dinyolong, nggak dosa kali, kagak, nggak bisa begitu. Kalau sholat, saya kagak ikhlas di sholat, kagak dicatat pahalanya, malah dosa. Cuma enaknya kalau kebaikan baru niat udah dicatat. Kalau keburukan kalau baru niat nih ya, baru niat Pak nih Bapak mau ngintip. Zaman dulu ngintip mah ya, yang rumah masih pada pilih gitu. Baru niat doang udah jalan belum ngintip belum, itu belum dosa. Tahu-tahu begitu mau ngintip lakinya keluar, nah itu nggak jadi kan, nggak jadi dosa itu. Macam-macam tuh begitu ya. Tapi kalau pahala kita baru niat aja udah, niat ngaji nih. Tapi jangan niat dong nih kalau ngaji ya. Saya mau udah niat Ustaz, habis itu balik lagi ke rumah, udah dapat pahala kali begitu ya. Iya, cuman kan. Nah makanya kalau kita berbuat baik itu kan kudu ikhlas segala macam. Tapi insya Allah ini saya mengutip perkataan salah satu pakem dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang beliau ini punya keyakinan seperti ini, dan gara-gara keyakinan beliau ini konon Allah naikkan derajat beliau. Simple beliau bilang. Beliau katakan kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, saya tuh merasa tersanjung karena yang jadi Tuhan itu Engkau, Maha Pemurah, Maha Pengampun, bukan kayak manusia. Kalau manusia saya salah dikit udah baper, udah marah, udah emosi, minta maaf apa dimaafin, gitu ya. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan aku sangat bangga menjadi hambamu. Ini beliau meyakini itu dan terus mengulang-ulang pakem itu. Alhamdulillah konon beliau dinaikkan derajat tuh. Kita kalau punya pakem kayak gitu Pak Bu, keyakinan prinsip yang kelihatan sepele itu bisa, kalau Allah suka, Allah ridho, itu bisa dinaikkan derajat kita. Konon juga salah seorang ulama yang namanya Junaid al-Baghdadi, beliau juga punya pakem yang simple. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Apa kata beliau? Ya Allah, Engkau tuh maha dermawan, Engkau tuh tidak butuh saya, tapi Engkau tiap hari kasih rizki ke saya. Gitu kan? Allah kan nggak butuh kita, bener nggak? Kalau seluruh dunia, seluruh makhluk nggak ada yang sholat, nggak ada yang ibadah sama Allah, Allah berhenti nggak jadi Tuhan? Enggak. Kata Allah, andai semua makhluk sujud sama aku tidak menambah kemuliaanku, andai semua makhluk tidak mau sujud kepadaku tidak mengurangi keagunganku. Maka Sayyidina Al-Baghdadi mengatakan bahwa ya Allah, Engkau tuh maha hebat, maha dermawan, Engkau tidak butuh aku, tapi Engkau tiap hari memberikan aku rezeki. Kalau kita kan ngasih orang biasanya ada maunya ya. Kita menggaji anak buah kita, karyawan kita, karena apa? Karena kita butuh kerjaan dia. Kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita, karena apa? Karena kita butuh bakti dan cinta anak-anak kita kepada kita. Tapi Allah nggak butuh sama kita. Coba misalnya, kita pernah nggak melakukan sesuatu ngasih orang padahal kita nggak butuh dia? Kira-kira? Jarang ya? Kalaupun ada ya paling gopek. Paling kalau udah 20.000 merasanya udah rada-rada ngajok gitu. Pernah misalnya kita bawa mobil, ada Pak Oga di perempatan jalan ngasih 20.000, pernah? Kita kan nggak kenal sama dia tuh, ya. Pernah nggak begitu ngasih 20.000? Kalaupun ada ngajok bang. Kalau ngasih kali 2.000. Atau ngajak suwe buat tunggupnya recehan lagi, tapi begitu kira-kira begitu ya. Kita begitu, Allah mah enggak. Makanya Nabi Ibrahim pernah diomelin sama Allah ketika Nabi Ibrahim itu kan sangat terkenal dermawan di kalangan orang yang kenal sama beliau. Satu ketika ada orang Majusi penyembah api, enggak nyembah Allah, datang kepada beliau, Ibrahim, tolong dong kasih makan saya 1 hari aja.
Apa kata Nabi Ibrahim? Oke Pak, tapi dengan syarat Bapak nyembah Allah. Kata bapak itu, nggak jadi dah, saya pulang aja. Begitu bapak itu jalan pulang, Jibril turun. Apa kata Jibril? Ibrahim, Allah nitip salam, Allah marah sama kamu. Kenapa? Kenapa engkau usir tuh orang, suruh nyembah Allah hanya untuk memberi makan satu hari? Allah bilang itu orang usianya udah 60-an tahun. Selama 60 tahun itu Allah tiap hari ngasih makan dia. Akhirnya Nabi Ibrahim tersadar, dikejar bapak itu. Pak, ayo Pak, saya kasih makan. Emang kenapa kamu berubah pikiran? Kata bapak itu. Kata Nabi Ibrahim, saya diomelin sama Tuhan saya. Tuhan kamu bener ngomelin begitu? Iya, kalau begitu saya nyembah Allah. Tuh akhlak Nabi Ibrahim, betapa dermawannya Allah. Nah makanya kita kira-kira begitu apa kagak gitu. Kita ada orang non muslim datang ke rumah kita minta makan, dikasih apa kagak? Wah, jangankan orang non muslim, orang muslim aja kadang-kadang pengemis ya, kita pura-pura tidur ya, nggak dibukain pintu itu gitu. Nah ini makanya salah satu betapa bahwa sangat beruntungnya kita menjadi seorang muslim, kita meyakini Allah sebagai Tuhan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sama saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin minal aidin al faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Benar tadi yang guru kita katakan dan juga para ulama dari luar menilai, kata mereka umat Islam di Indonesia itu adalah umat Islam yang paling mendekati rahmatan lil alamin. Ini bukan pengakuan kita, pengakuan dunia. Makanya kalau ada orang yang mengatakan menyalah-nyalahkan kita, oh kita kurang Islam nih, kita kurang, harusnya kita kayak Arab. Itu berarti mainnya belum jauh. Itu berarti belum kemana-mana. Mereka dunia ini mengakui. Makanya orang Indonesia dari dulu dijajah sama Belanda berapa tahun? 350 tahun ya. Kalau dipikir-pikir kita geblek banget dijajah apa lama banget itu. Belum Jepang, belum Portugis gitu ya. Itu dari dulu mereka kan orang-orang barat itu kalau menginvasi satu daerah, satu negara, mereka kan prinsipnya 3G, 3G ya. Gold, glory, gospel. Mereka cari emas, cari harta, kekayaan, mereka cari kemenangan, cari kejayaan, dan mereka menyebarkan Injil. Di Indonesia pun diterapkan seperti itu. Tapi alhamdulillah umat Islam kagak habis, malah makin nambah. Kenapa? Karena budaya dan tradisi kita yang juga pada akhirnya waktu itu setelah Islam masuk, Islam itu dilebur, dibumikan di bumi Indonesia berdampingan dengan tradisi adat istiadat yang baik. Contoh orang kita nih kayak masalah lebaran, bener kata tadi keesokan, nggak ada lebaran kayak kita di mana-mana, nggak ada ucapan minal aidin al faizin, kagak ada, pokoknya kagak rame dah. Lebaran di Mesir kalau kata seorang kalian pun amleng banget, habisin udah. Mana kita nggak punya saudara sono, udah kumpul sama teman-teman, udah habis johor, bulan johor udah kelar udah, ya kagak rame. Kalau kita kan toples udah berapa kali ngisi, iya kan? Apalagi yang datang jamaah udah pastiin habis itu. Tuh silaturahmi kita begitu, kita saling maaf memaafkan. Kan memang salah satu intisari dari ajaran Islam adalah bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Makanya kan Allah katakan khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. 199. Allah katakan terimalah kalau orang minta maaf, maafin, dan perintahkan orang untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini seolah-olah Allah bilang
Kita kalau ada orang minta maaf, kita nggak maafin, berarti kita masuk orang bodoh. Jadi kalau ada orang minta maaf, dimaafin nggak Pak, Bu? Maafin nggak? Kalau orang nggak bayar utang 10 juta, maafin nggak? Jual duit ya kagak. Kita udah bisa ditakar deh urusan kita mah ya. Tuh, itu begitu. Kita disuruh untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kadang-kadang kalau kita berpikir jernih, benar juga. Allah aja yang maha segala-galanya. Allah kan bilang dalam hadis kursinya, andai dosa hambaku memenuhi seluruh langit dan bumi, aku akan ampuni kalau dia mau tobat. Bahkan di zaman Nabi Musa, iblis itu kan pernah mau tobat Pak Bu. Iblis coba dosanya kayak apa? Dari zaman Nabi Adam udah bikin dosa dia. Dosa pertama makhluk itu dilakukan oleh iblis. Iblis nanya sama Nabi Musa, Musa kalau saya tobat kira-kira diterima nggak sama Allah? Kata Nabi Musa, ntar saya tanya dulu Allah. Lalu Allah bilang, Musa sampein ke iblis, kalau dia mau tobat aku terima dengan syarat sujud di makam Nabi Adam. Ini mendengar pesan dari Allah, iblis sombong lagi. Musa, gua kagak jadi tobat. Emang apa? Dulu Adam masih hidup, gua kagak mau sujud, ini lagi udah mati, gua kagak jadi dah. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Kalau iblis tobat Pak Bu, ya agak rame. Orang ngaji semua nih kagak muat. Ustadz nggak ada kerjaan. Ya, orang bener semua. Apa coba di TV kagak ada dangdut akademi, nggak ada Indonesian Idol, di HP itu nggak ada yang film-film begituan tuh yang Bapak suka tonton kali ya, yang film nggak pakai ngomong macam-macam itu, nggak ada mall, nggak ada diskotik, nggak ada apa pub, nggak ada kafe misalnya, kayaknya nggak rame ya. Jadi kalau minjem bahasa iklan nggak ada lu nggak rame itu. Makanya alhamdulillah iblis kagak jadi tobat. Tapi kita melihat itulah kemurahan Allah. Lah kita sebagai manusia kagak punya apa-apa, orang minta maaf kagak mau dimaafin. Makanya Rasulullah pernah bilang kan, kalau ada kita orang minta maaf sama kita nggak maafin, Rasulullah sampai bilang wahuwa minal mutakabbirin, termasuk orang sombong. Makanya kalau meminjam bahasa Gus Dur kan, maafin iya, lupa maka kagak, begitu kalau bahasa beliau. Nah makanya itu juga menjadi apa ya, salah satu standar bagi diri kita. Ketika kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, berarti iman kita udah bagus, ibadah kita udah bagus. Sekarang contoh ada Nabi Muhammad, contoh paling sempurna kan beliau. Waktu Abu Lahab CS bikin sayembara, siapa yang membawa kepala Muhammad, saya kasih duit banyak. Salah satunya waktu itu Suraqah bin Malik, langsung ngambil pedang pakai kuda, dicari Rasulullah, ketemu, dikejar Nabi lari. Begitu udah mau deket, dijungkalkan kudanya sama Allah, jatuh kudanya, jatuh Suraqahnya, pedangnya jatuh. Nabi yang udah lari balik Pak, mengulurkan tangannya, engkau tidak apa-apa Suraqah, dibangunin. Saat itu Suraqah sampai tertegun, sampai kagum sama akhlak Nabi. Ingat lagi, digodain lagi sama setan, ingat duit lagi, naik kuda lagi, dikejar lagi Nabi, sama dijungkalin lagi. Nabi bangunin lagi. Tuh Nabi. Kalau kita begitu, yang ngejar kita jatuh, balik apa kagak? Balik. Mau diinjek leher, gue injek leher lo nih, kebeneran lu jatuh nih, begitu kalau kita. Lah iya, kalau kita baru dikatain dikit aja udah kesel. Ya, dicolek kagak, apa kagak. Terus. Nah makanya
Alhamdulillah orang Indonesia, umat Islam di Indonesia nggak pada berantem, nggak pada perang, malah makin banyak. Ya alhamdulillah kalau kita ngaji Pak Bu, insya Allah kita makin dewasa. Perbedaan dalam masalah furu'iyah, masalah fikih itu mah biasa. Bahkan dalam sholat saja ulama 4 mazhab itu konon memiliki perbedaan dalam 200 hal. Bayangin, cuman sholat. Jadi biasa. Yang mau pakai subuh kunut silakan, berarti mazhabnya Syafi'i. Yang nggak kunut silakan, asal jangan pada ngata-ngatain, wah bener gua kagak mau ya sembahyang subuh di situ kagak kunut. Nah itu berarti ngajinya belum bener. Itu. Kalau kita imam kunut, kita nggak kunut, maka ketika imam kunut kita amin. Begitu juga imamnya nggak kunut, kita makmum kunut. Begitu imam i'tidal langsung sujud, jangan kunut Pak Bu. Nggak apa-apa, itu enaknya sholat jamaah, semua ditanggung imam. Makanya sebenarnya jadi imam berat Pak. Jangan segala ada ustadz ngambek di musola nggak disuruh jadi imam ngambek. Wah, gua kagak resep sembahyang situ, kagak ngargain gua pisan, begitu. Berat tanggung jawabnya. Tuh. Nah alhamdulillah kita ini jasa para ulama kita. Dulu kalau kita lihat Indonesia itu awalnya kan mungkin masuk Hindu gitu ya, Buddha, animisme, dinamisme masuk, kemudian masuk Islam kan, masuk Islam lewat pedagang dari India, dari Arab segala macam, dari Yaman segala macam masuk dah. Alhamdulillah orang Indonesia karena mungkin budaya timur welcome, malah ini jasa Wali Songo, mereka menyebarkan Islam dengan asimilasi budaya, dikit-dikit dimasukin lewat wayang gitu kan,